Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di channel Nurul Kanjeng. Dan saat ini saya berada di kawasan Banten Lama. Situs Banten Lama, tepatnya di jalan antara Kramat Watu sampai Benteng Spelwijk. Nah, ini kalau di depan sana ini 200 meter kurang lebih itu sampai ke Benteng Spelwijk. Ada vihara juga di sana. Kemudian kalau ke belakang sana, nah ini kita kembali ke Kramat kalau lurus ya. Kita kembali ke Kramat. Dan hari ini akan saya kasih lihat sesuatu ke teman-teman semuanya. Ada di sebelah kanan saya. Nah, ini ada bangunan tua reruntuhannya, yang kalau kita lihat di papan namanya ini Masjid Pecinan Tinggi ya, Masjid Pecinan Tinggi. Seperti apa Masjid Pecinan Tinggi? Kita akan ke dalam. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Kita akan lihat ada apa di dalam sana. Nah, ini saya sudah berada di dalam, teman-teman, di kawasan Pecinan Tinggi. Oke, ini ada papan pengumuman dari BPCP. Pecinan Tinggi terletak di Kampung Dermayon, Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Ini merupakan tinggalan arkeologis di mana kawasan ini berada di daerah pemukiman masyarakat Cina. Jadi dulu ini adalah Kampung Pecinan, di mana masjid ya. Masjid ini sekarang tinggal menyisakan pondasinya, menaranya, dan mihrabnya, serta ada makam Cina di sini. Secara struktural bangunan dibuat dari bahan batu bata dan batu karang. Berdasarkan catatan sejarah, bangunan masjid yang dilengkapi menara ini dibangun oleh Syarif Hidayatullah atau yang dulu dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Maulana Hasanuddin. Kapan? 1552 sampai 1570. Oke, kita lihat ke dalam kawasannya. Ini adalah kawasan sekitar. Dan ini adalah menara. Ya. Menara masjid berbentuk persegi ke atas, tapi di atas udah tidak ada atapnya ya. Nanti saya akan coba mendekat ke sana supaya bisa tahu info lebih jelas lagi. Nah, ini teman-teman, saya mencoba mendekati lokasi reruntuhan ya. Lokasi reruntuhan ini. Kemudian di sini ada makam. Ini makam ini, tapi nggak tahu ini makam siapa. Tapi kalau ngelihat lokasi ini berada di lokasi masjid, ya, ada di lokasi di dalam masjid. Jadi kemungkinan orang yang dimakamkan di sini ya terkait dengan masjid. Tapi nggak tahu apa, nggak ada sumber yang jelas tentang keterkaitan makam ini. Kita mencoba naik. Ini bangunan utama masjid menyisakan pondasinya. Ya, kalau kita lihat pondasinya ini dari batu karang. Kemudian di atasnya baru pakai batu bata merah, tapi batu batanya ukurannya gede-gede banget. Kita lihat ini. Ini batu batanya. Kalau batu bata normal ini selebar ini mungkin perlu 5 bata. Ini hanya 1 bata. Jadi besar-besar sekali batanya. Itu. Tapi di bawahnya pondasinya pakai batu karang ini. Ya. Nah, ini sisa mihrab masjidnya. Mihrab ini tempat imam ya, memimpin sholat. Ini mihrabnya. Bangunannya pakai batu bata merah. Jadi yang bawah itu pondasinya batu karang, di atasnya batu bata merah. Dan batu batanya ini
super gede, besar sekali. Ya. Sekali lagi, ini adalah Masjid Pecinan Tinggi. Kenapa disebut Masjid Pecinan? Karena konon kawasan ini adalah tempat bermukimnya pedagang-pedagang dari Cina. Tempat bermukim pedagang-pedagang Tionghoa di sini. Dan masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati sebagai upaya pengembangan Islam di Banten, termasuk pedagang-pedagang Cina Muslim itu diberi fasilitas untuk beribadah di sini. Ya, ini bangunan mi'rab tadi. Sekarang kita akan mendekat ke bangunan menara. Ya, kita akan ke bangunan menara. Ya, ini bangunan menaranya. Menaranya berbentuk persegi, tapi atapnya sudah tidak ada. Menara masjid luas ini. Di dalamnya kita akan lihat seperti apa di dalam menaranya. Iya. Ini kalau menara-menara masjid sekarang kan di atasnya itu nanti ditaruh speaker supaya kumandang adzan terdengar sampai kemana-mana. Ini di dalamnya masih sama, temboknya dengan batu bata merah dan pondasinya batu karang. Tinggi ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 10 meter. Ya, 10 meter. Ini menaranya. Ya, kita lihat kawasan Masjid Pecinan dari menara. Ini ya, itu Masjid Pecinan Tinggi. Oke, kita lanjut eksplor sisi lain. Nah, kita masih di dalam lingkungan Masjid Pecinan, teman-teman. Saya akan lihat ini agak gundukan tanah ditinggikan. Ini ada apa ini? Oh, ini ada bangunan makam. Bangunan makam, teman-teman. Ini makam Cina ya. Ini bangunan makamnya. Ada tulisannya dan terlihat masih jelas tulisannya. Ya, itu tulisannya. Tapi sayang sekali saya nggak bisa membaca tulisan Cina. Tapi saya dibisikin oleh buku catatan masa lalu Banten bahwa informasi makam ini adalah makam suami istri Tio Mo Seng dan Chow Kong ya, yang berasal dari desa Yinsao. Saya nggak tahu desa Yinsao itu mungkin di Tiongkok sana ya. Ini ada makam. Nah, kaitannya dengan Masjid Pecinan ini juga tidak ada yang tahu, nggak ada sumber yang jelas. Tapi sekali lagi, kalau dimakamkan di lingkungan masjid, kemungkinan orang ini pada masa yang lalu punya peran di dalam masjid ini, atau mungkin beliau ada ketua DKM-nya di sini, mungkin saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas makam ini berada di lingkungan masjid, sama dengan makam yang pertama tadi kita eksplor. Oke. Nah, ini saja teman-teman eksplor kita kali ini untuk Masjid Pecinan. Sekali lagi, masjid yang dibangun zaman Kesultanan, masjid yang pertama dibangun justru oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.